saya bangun sampai bisa bangun. Saya kalau terapi pasien itu setelah orang udah sehat waktu itu ya, pokoknya kalau belum dimasakin, belum makan, belum boleh pulang. Harus dimasakin, harus makan dulu di situ. Kamu rumahnya masih nggak di situ? Masih kayaknya, Istrinya masih apa ya? nggak tahu saya. Kalau si itu masih Intan ya, yang kecil ya? Di Pondok Bambu tuh Pak. Masa Pernah ketemu. kenal? Kenal masih saya. Kok ini nggak tahu Intan anak pasif? Oh kok di sini? Ya muter di situ. Dulu yang paling hitam itu kulitnya. Gitu. Saya kan ngontrak di rumahnya Pak Aden juga lama, Iya, 2 tahun kan. jualan sayur ya. Iya. Waktu terapi Pak Asim kan di samping masjid itu rumah itu. Pak Asimnya ngontrak, rumahnya dikontrakin. Kan aneh kan? Soalnya dulu mobil susah, motor susah. Iya. Maksudnya ngontrak yang dekat masjid gitu. Iya. Jadi kalau ke masjid itu gampang. Waktu mau operasi mata itu yang terakhir itu udah tak bilangin. Jadi hari Sabtu itu udah manggil saya. Saya bisa terapi. Parahnya hari Sabtu kan. Terus Pam bilang, saya hari Selasa mau operasi, ini yang sebelahnya harus operasi. Jangan Pak, satu aja yang operasi. Harus itu, memang udah waktunya harus operasi. Harus cepat bisa melihat, gitu kan. Tapi itu kata Pak jangan. Tetap saya bilang, pokoknya jangan Pak, jangan. Tetap aja, ya memang udah waktunya katanya. Operasi langsung meninggal kan. Nah, itu. Memang waktunya. Nah, Pak Asimnya sendiri udah bilang, udah waktunya. Gitu. Atau waktunya mati, apa waktunya operasi gitu ya. Waktunya ya meninggal itu. Iya. Katanya langsung meninggal kan. Saya ngurus Pak Asim itu, nerapi Pak Asim itu. Jadi ingat bapak saya sendiri. Bapak saya kan bentuknya kayak gitu juga. Gitu. Kayak Pak Asim itu. Tinggi kurus. Potongannya ya kayak gitu persis. Cuman hitam. Cuman kalau bapak saya nggak melawak. Kalau Pak Asim sering melawak. Gitu aja. Kalau Pak Asim pinter ngaji, kalau bapak saya nggak pernah ngaji, gitu aja. Bedanya di situ. Kalau bentuk-bentuknya persis. Bapak saya itu kulitnya agak putih, tapi kenapa saya hitam? Iya gitu ya. Kakak saya putih. Nah itu punya ciri, punya kekuatan turunan dari. Nggak tahu turunan dari siapa. Oh, mak saya kulitnya putih. Mas saya itu kulitnya putih. Turunan dari Raja Kris tadi makan telur sajen segala macam. Nah ini darahnya yang paling banyak ini. Kali ini Iya, nggak ada. Ini nggak ada malah. Yang makan sajen pakai apa Pak dulu Pak? Obatnya? Yang makan sajen gatal-gatal. Itu pakai minyak babi. Sembuhnya. Suruh orangnya apa ngimpinya? Suruh orangnya. Nggak ngimpi itu. Suruh Jadi udah setahun. Saya sakit udah setahun, ya kan? Sakit gatal tadi. gatal aja gitu ya? Gatal tapi nggak melenting. Panas gitu ya? Coba gatal dicocok-cocok jarum gitu. Seluruh badan? Seluruh badan sampai kepala, mata, sampai ke kemaluan, semua pokoknya gatal. Setahun itu? Setahun. Masih buahnya tahu kan? Enggak. Setahun tuh 7 kali. Oh gitu. Setahun 7 kali, tapi dalam setahun. Tiap bulan apa? Enggak. Pokoknya seminggu sekali. Nah, sakitnya itu dalam 1 minggu. Sembuh gitu ya? Nah, sembuh nanti Ntar kapan bulan apa? bulan apa kambuh lagi, sakit lagi gitu. Dalam setahun. Belum ada yang ngasih tahu ngimpi belum? Enggak, kalau di sana kan ke orang pintar, Pak, no? Oh gitu. Tubatkan ke orang pintar sana, orang pintar sana, orang pintar di mana orang pintar parani. Tiap sakit gitu ya? Iya. Yang Tapi ya delalah mau sembuhnya itu ada aja, jalaranya itu ada. Jadi waktu gatel disilet ini diiris, nggak mempan. yang gatal itu? Ya semua badan saya itu nggak mempan dengan silet atau peso, nggak mempan. Ada. Kan gatel, saking gatel gregetan itu supaya darah keluar, nggak mempan. Sengaja diiris itu nggak mempan, nggak mempan. Kayak kaleng gitu ya? Ulet. Jadi dia itu
ulet Kayak karetnya ya? kayak karet. Hmm. Karet masih bisa, itu enggak digaruk juga enggak hilang gatalnya. Pokoknya kalau buat tidur gatal, kalau enggak. Oh gitu. Iya, jadi dalam 7 hari 7 malam tuh enggak tidur, siang malam. Kalau bang geletak atau bahasa sendiran di tembok gitu, digedek dulu, rumah saya gedek, Bilik. bambu, bilik gitu. Sendiran gatal, tapi kalau berdiri jalan enggak. Oh gitu. Iya. Saya tanya maunya berdiri. Tapi nama 7 hari 7 malam enggak tidur bagaimana mata? Oh. Berat lah. Ya kita harus jatuh. Hmm. Kalau jatuh ambruk gatal. Tapi gatal digaruk enggak? Kalau gatal memang ngerendam, tetap gatal. Pernah ngerendam nggak? Air panas malah bukan. Jadi kan Simbo itu kan punya namanya kenceng, pakai tembaga itu Iya yang, gede. yang kuning Iya. itu diisi penuh, Panasin. bukan dipanasin, direbus, mumpal-mumpal itu, mendidih. Saya nyemplung, kaki saya tak cemplungin, enggak ngelotok, enggak apa, Nggak panas. enggak, Buset. Kekuatan di situ kali ya? enggak. Tapi Indilala setelah mau sembuh, dalam setahun itu udah mau sembuh, saya tuh ngiterin itu loh, pekarangan, kebun saya kan jauh tuh, ada kalau 500 meter sih ada sih, muter, malam tuh saya muterin situ. Disuruh orang apa ada bawa seolah lagi tuh? Enggak, saya sendiri mikir saya, nanti kalau saya kerasa ngantuk, mau tidur, di mana ngantuk saya, tapi nggak ngantuk itu. Nggak ngantuk, keliling terus. Lah paginya Simbo itu ke orang pinter, terus setelah bilang orang pinter, dibawain minyak babi tuh, di botol. Minyak babi, iki kok pendemen neneng sawah, neneng kayu, sing keduaan kayu. Wah, saya ingat waktu saya bakar telur mencok bakal tadi. Nah dulu saya bakar di situ kok. Oh, udah, saya langsung, nanti Mbok, ngomong babi nih, tak bawa ke sawah, ya kan? Saya bawa linggis sama pacul, jam 12-an lah, Malam. siang. Pak, mana? Ayo keluar, betul. Maksudnya kalau ada jin tak suruh keluar, nggak berani keluar dia. Memang itu di situ itu juga ada lele kedep juga di sawah saya itu. Oh gitu. Nah, ada ikan lele tapi kedip gitu. Tapi setelah itu udah nggak ada. Setelah dikasih babi. Enggak, memang setelah bapak saya udah nggak ada, lelenya juga udah nggak ada juga. Oh, penjagaan kali Dulu ya. angker, dulu bawaan. Nggak tahu saya, pokoknya metis gitu sama, nggak itu memahamin gitu. Memang dulu kan penjagaan, Pak. Mungkin. Di kebun aja dijaga karena pakai setan setelah- keliling ke Sima itu loh. Setelah gitu, ya udah. Minyak babinya cuma tak kantongin doang, nggak tak pendem situ, nggak apa. Cuma itu tak linggis buang, ayo terus keluar, ayo keluar. Jangan ngumpet di sini, gitu kan. Tak suruh keluar, ternyata yang keluar tuh penyakitnya. Penyakitnya hilang, udah pulang, saya mandi pulang, udah sembuh sampai sekarang, alhamdulillah. Minyak babinya Nggak tahu dulu kemana, nggak tahu. takut sama minyak babi kali. Ya itu cuman petunjuk dari orang pinter aja dulu, tapi kan kita nggak tahu. Padahal minyak babinya nggak diolesin, nggak ada apa ya? Enggak, cuma tak kantongin doang. Tak bawa tak kantongin, tapi nggak tak. Tadinya kan suruh ngubur di situ, tapi nggak tak kubur di situ, enggak. Cuma tak kantongin doang. Sudah kubur nggak dikubur. Coba dikubur, kabur nih. Itu aja kabur, cuma kantongin aja kabur. Iya, karena pakai tulang babi itu kabur, tulang babi juga. Kenapa ya babi gak ada banyak? Kok setan juga takut ya? Ya nggak tahu. Makanya nggak boleh makan manusia ya. Kalau cerita-cerita zaman waktu saya muda mah gitu Pak No. Sekarang Jadi saya tuh aneh-aneh kadang-kadang. pernah sakit ya kayak gitu. Sakitnya tuh nggak sembarangan orang sakit. Kalau gatal kan bintik-bintik atau apa, itu enggak. Tiduran Enggak. jual gitu ya? Jadi biasa aja, cuman kulit rasanya kayak dicucok-cucok jarum. Yang seluruh badan gitu ya. iya, yang nggak enak itu kalau gatalnya tuh kemaluan. Rasanya kayak diiris-iris gitu. Itu tapi kalau tidur, kalau
duduk gini enggak. Oh. Kalau senderan atau tiduran itu baru gatel. Kalau duduk ngantuk gini nggak bisa juga. yang ngantuk kan lama-lama rubuh. Oh gitu ya. Iya. Masa orang ngantuk nggak rubuh? Dirubuhin kali sama itunya ya, setannya ya. Oh, itu kalau udah rubuh, udah gatelnya bukan main itu. Itu ceritanya seperti itu. Iya banyak. Jadi sakitnya itu bukan sakit sembarangan. Orang pintar itu juga nggak tahu kalau kenanya dari situ juga nggak tahu. Yang tahu saya sendiri itu. Saya nggak cerita juga ya. Enggak, saya nggak cerita. Cuman Nggak cerita. ini obatnya ini gitu Orang doang. pintar, cuman orang pintar tadi bawain minyak babi terus suruh ngubur di tempat yang saya bakar telur tadi. Tapi mungkin tukang itu udah tahu Pak. Oh, ini orang main ini, bandel nih. Memang kalau bapak yang itu tahu kalau saya itu orangnya Iya. gadung, maksudnya kalau ada apa-apa tuh diambil, maksudnya kalau ada orang Ancak-ancak diambil. bang saya yang di kuburan Orang ini itu. suka begal sekali Pak. Jadi kadang-kadang ada orang kan di sana tuh kan banyak pencok bakal tuh, Iya. itu diambil. Ruatan. Ruatan tuh satu berani gitu loh. Kalau orang-orang kan nggak berani. Cuma jalan itu naas ya. Kena nasnya itu. Itu Itu yang bukan- namanya apes di Itu situ. sebenarnya Pak nyuguhin ikan lele itu dimakan bapak gitu. Nyuguhin ikan lele kedip itu tadi kali orang itu. Ya nggak tahu. Padahal tahu kelahiran bapaknya ya. Disuguhin dah. Nah, kalau yang satunya yang namanya Pak Slamet Salaman tuh, tapi sekarang udah meninggal. Itu kalau dia dari telapak tangan. Pokoknya yang kita sudah jalanin, tahu semua. Begitu ya. Dari sini sampai Sumatera tahu. Jangan Sumatera. Nggak luar negeri juga tahu. Asal dilihat tangannya itu udah. Kalau yang ngasih minyak babi tadi, lihatnya dari air. Oh gitu. Jadi lihat air itu udah dia tahu. Ada bayangan apa gimana ya? Ya kelihatan. Jadi ada ya kayak ngaca gitu loh. Cuman ke simbolnya nggak ceritanya, oh anakmu makan ini di sini nggak dia nggak cerita. Nggak diomongkan itu. Cuman ini bawa ini aja. Ini bawa ukur di sana. Simbol juga heran, loro opo kayak gitu nggak? Oh, orang tetangga aja nungguin Pak Nuh. Sakit apa kamu gitu ya? Kalau sakit tuh nungguin. Nungguin tetangga nungguin. Saya pernah ditungguin ya. 4 orang yang nungguin, ibu-ibu semua. Termasuk emak saya. Lagi malam-malam mau Saat tidur tuh. siang tidur ya orang pada ngobrol di samping saya. Kenapa? Saya tahu-tahu udah di atas tuh. Tidur di atas. Ya pada tolong-tolong cari tangga buat manjat, buat nurunin. Baru ibu-ibu pada tahu. Iya baru tahu. Kok begitu sakitnya gitu? Loh, kok sakit sampai dibawa setan ke situ? Gitu. Nah, itu malah orang pada heran itu. Nah, sekarang nungguin tahu-tahu di atas coba bagaimana? Padahal lagi pada ngobrol ya. Pada ngobrol berempat. Saya udah kalau dulu kan ada rumah kan pakai balok kan, Iya. dinding gedek atau bilik kan, terus rumah kan ada Pamikul namanya. pemikul kalau di sana namanya perut. Oh iya. Perut, bladar, ya kan, pengun kan gitu kan. Kalau di Sunda pemikul ya. Ya. Itu di situ udah numpang di atas. Nggak jatuh lagi ya? Oh, enggak, Melonjor aja ya. Padahal berdebu itu. ya debu nggak dipikir. Kalau di kampung mau bukan debu lagi, angus. Iya sama segala macam. Iya kan masaknya pakai kayu. Bekas gonggong laba-laba ya. Enggak, Gatal itu. jarang dikebutin. Iya digenteng tuh sampai udah genteng pada lumut. Kalau di kampung kan masaknya pakai kayu, asapnya udah. Jati aja pelihara jamuran panu gitu ya. Putih-putih bulat. Diem Pak Nuh. Itu setahun sakit gitu. Kalau nggak diem, Setahun 7 kali.
Masih untung nggak nerus gitu ya pas sakitnya ya. Ya alhamdulillah. Latan gitu. Cuma setiap sakit seminggu gitu. Seminggu, 7 hari 7 malam nggak bisa tidur, itu doang. Kalau udah 7 hari sembuh. Sembuh, hilang biasa. Bisa nggak tidur 7 hari 7 malam. Jarang orang betah. Tapi kalau nggak pas sakit gitu juga nggak betah. Saya nyobain 3 hari 3 malam aja nggak betah. Nggak tidur tuh 3 hari 3 malam nggak tidur, nggak betah kan. Itu mah lain lagi cerita teman saya tuh. Keturunan orang Cirebon, bapaknya kakeknya ya. Kecemplung kan di kolam renang Taman Mini lagi sekolah dulu 3 jam pak. Ya. Nggak mati, Nggak ketenggelam nggak. tenggelam. Kalau nggak tenggelam ya nggak mati karena bisa napas. Kalau tenggelam kan hebat juga itu. Tenggelam pak, sampai sekolah, mana teman sini? Oh iya masih kolam pak, dilihat, buat tenggelam di bawah pak. Guru sampai loncat langsung brut di bawah baru. Pada heran semua. Ya terus hilang 3 bulan. Hilang. Hilang setelah itu. Udah cerita lama lagi pak. Hilang 3 bulan. Terus ketemu lagi. Ketemunya itu disenderin di pohon. Kalau di Bogor kan pohon mahonnya pohon asam ya gede-gede. Ya. Disenderin pohon itu pak. Seminggu nggak bisa ngomong paling rum. Ketemu polisi, cuman kan sebelumnya anak ini mungkin fotonya ini hilang. Ketemu, wah di sini udah para orang tua udah nangis, tahlil segala macam, ketemu lagi pak. Awalnya kata main bola, maghrib. Temennya itu nendang tuh, kok masuk ke rungkun bambu, bukan alam setan kali ya. Dicari itu makin jauh pak, makin malam, makin jauh, makin gelap. Udah ketemu kayak alam biasa, main alam jin kali ya. Terus Ya temennya pulang, mana sih anu? Boleh bola, nyari bola. Udah dari situ ngilang pak. Kok orang pintar kemana nggak ketemu? Kata wah ini dibawa jin, kata orang yang pintar. Nggak ketemu tuh 3 bulan di Bogor dibuangnya. Nah sekarang masih ada tuh cerita. Cuman kan jadi selain jadi orang hebat, jadi preman mana aja takut sama dia pak. Kayak mas siapa itu tadi, kayak bapaknya. Orang katanya jatuh di Gongseng Kalisari itu yang sekarang pakai di pinggir masjid kali ya. Dulu jalan kan yang lagi rusak. Itu jatuh tabrakan, motornya hancur berantakan nih pak. Dia mah cuma berdiri aja jatuhnya. Ingatnya dia berdiri kan, tapi motor rusak parah. Ya punya ada kelebihan kali ya. ya mungkin. Orangnya mah gendut ya pak. Kalau di dunia ini kan orang macam-macam pak. Kayak cerita satu lagi, sekarang jadi TU, pernah satpam, pernah apa juga sih, ke Bangor juga. Katanya lagi minum-minum di mana ya, di Halim dulu kan masih minum kon angker kali ya. Sang-sang di sawah-sawah dulunya. Lagi minum katanya berempat. Tiba-tiba katanya pak, banjir gede. Dia selamanya nyangkut di pucuk bambu dulu pak. Yang ke kali kan suka gini ya. Yang 3 mah katanya hilang pak. Lagi minum. Wah cerita-cerita gitu mah dia banyak cara bisnis. Ada kobra yang pakai mahkota loh, yang di Halim itu yang di terowongan bekas air zaman Belanda. Ular katanya banyak, kalau kesini bunyi kayak yang burung ada was-was. Ular kan gitu ya pak. Iya. Itu di situ banyak di gorong-gorongan ini. Banyak berani. Angkar juga daerah Halim atau daerah mana? Di mananya Halim? Di bekas gorong-gorong Belanda atau sekarang sebelah mana? Cerita kok. Terus nangkap ular juga katanya dari mana ya? Ciracas Rambutan apa ya? Ular tangkap dikandangin pak, dijual ke Ragunan, bener dikirim ke Taman Ragunan. Pas sampai sana kosong pak, ular berdiri dalam kotak. Nah itu mah belum orang sembarangan, masih untung katanya pulang. Kalau enggak
Kamu yang kena. Ada lagi tukang ojek kan, dapat ular gede juga, udah dikulungin juga. Lepasin saya, lepasin. Kayak ngimpi juga pak. Ya dilihat di kotamu dilepasin orang udah nggak ada ular. Nah, kalau belum lama ini paling ya 10 tahun yang lalu tuh tokek. Tokek dibawa ke Surabaya sana. Besoknya udah nyampe rumah sini lagi. Tokek. Iya. Mau dijual ya? Enggak, dibawa sama anaknya. Sengaja kan kalau di sini di daerah mana ya? Waduh, daerah dekat sini lah, dekat Ragunan situ. Itu kalau ibunya mandi, itu di kamar mandi dia. Tokeknya? Iya. Ngikut mandi, nemenin ibunya itu. Ada gitu ya? Iya. Tokeknya gede. Ada berapa kilo gitu, mau gede gitu kan. Tempolnya ibunya juga. Jadi 2 tokeknya itu. Nah, 1 bawa ke Surabaya, maksudnya buat peliharaan loh sama anaknya. Tahu-tahu udah balik lagi. Oh, bahasa sembarangan berarti. Itu anunya di kebun belakang, di pohon nangka di belakang itu. Tahu sekarang masih ada apa? Dipeliharanya di situ. Iya, itu masihan saya. Jadi saya tahu. Nungguin ibunya kali ya? Ibunya juga kayaknya namanya Mbak Uti gitu, panggilannya Mbak Uti. Sekarang masih hidup apa enggak tahu, udah lama itu. Tahun 2010. Wow. Itu pasien saya. Jadi tokeknya gede-gede 2. Orang mau tak jual, Bu, jual aja Bu. Nah coba kalau bisa jual gitu. Oh, pesugihannya dia kali ya? Bukan pesugihan, bukan. Apaan? Penjagaan aja? Memang itu datang sendiri di situ. Maksudnya sama beliau itu mau dibuang, tapi dia nggak mau. Dibawa pun balik lagi ya? Iya. Orang dibawa sama anaknya Surabaya. Tahu-tahu udah di rumah. Aneh ya? Anaknya juga heran, malah takut anaknya. Jadi anaknya tuh takut. Ini tokek apaan ini? Berbentuk tokek berarti ya, Pak? Untuk tokek yang itu, loreng itu. Yang berang-berang merah itu? Iya. Yang ada hijaunya, biru itu. Semua melihat ungu kadang-kadang ya? Iya. Ada aja sih. Panjang, pokoknya gede, pokoknya sekaki ini lebih. Yang ditangkap tuh nggak berontak, nggak gigit kak? Kan yang nangkep ibunya. Gitu. Kalau sama ibunya nurut dia. Oh gitu? Iya. Kalau sama ibunya nurut. Ibunya nggak takut deh lah Kalau ya? sama orang lain yo mengkor, oh gitu. Gitu, Mas. Saya deketin itu yo takut. Kita yang takut juga? Kita takut juga. Pura-pura. Kan matanya blorok ya? Iya. Kulitnya juga. Ngeri. Serem. Lihatnya serem, kita mau nggak berani. Mas sama ibunya nggak apa-apa mana? Sama ibunya nggak apa-apa. Itu kalau mandi dia nungguin saya mandi Pak De. Ada gitu ya? Iya. Oh, ngeliatin jinnya, ngeliatin susunya. Ya nggak tahu pokoknya kalau Mandi. mandi nungguin turun dia, turun ke kamar mandi. Gitu. Liatin dari atas pojok. Katanya gitu katanya. Kalau masalah itu saya nggak tahu, kalau masalah mandi itu saya nggak tahu. Cuman katanya kalau mandi dia ngikutin. Gitu. Ada. Coba digerakin. Udah bisa diangkat. Tapi tetap masih ganjel sih. Ganjelnya di mana? Sini. Di situ. Yang Terus? tadi ditotok-totok. Kalau diangkat ke atas coba. Coba diangkat ke atas gitu. Oh. Tetap dari sini. Atau paling bekas ini juga sih. Bekasnya itu nggak apa-apa, itu bekasnya paling 2 hari juga. Gitu. Ini udah nggak sakit nih. Udah nggak sakit. Sekarang udah nggak sakit. Sekarang Paling Pak tiduran aja terontang tak urutin Pak. Jadi diurut itunya.